Penerbangan kita kali ini adalah penerbangan internasional dari Almaty menuju Ankara. Penerbangan ini ditempuh kurang lebih 5 jam. Dan kalau dilihat dari sini, penerbangan ini akan dilakukan dengan Airbus A320 dengan maskapai Pegasus atau kode PC. Kode flight kita kali ini adalah PC121 dari Almaty menuju Ankara, Turki. Bandara Almaty yang ada di Kazakhstan seperti dilihat di sisi kiri kanan itu dikelilingi oleh salju, bukit bersalju, dan penerbangan ini akan memakan waktu 5 jam lebih karena ini adalah dari Asia Tengah menuju perbatasan Eropa, dan Turki sebelah utara adalah Eropa, sedangkan Ankara adalah Turki sebelah timur. Nah, kalau sebenarnya maskapai utama Kazakhstan itu adalah bukan Pegasus, tapi maskapai yang saat ini tidak terlalu besar juga dan jarang terbang ke Asia Timur. Nah, penerbangan kali ini akan ditempuh dengan 5 jam seperti saya terpakai tadi, dan kita akan berangkat pagi jam 7 pagi dan akan sampai di sana jam 10 pagi. Jadi tapi dengan selisih waktu 2 jam. Ini yang membuat penerbangan ini akan sangat lama, walaupun hampir bisa dikatakan antar benua. Nah, Pegasus sendiri adalah maskapai Turki tapi versi low cost carrier. Kalau maskapai nasionalnya adalah Turkish Airlines, maka Pegasus ini adalah maskapai biasanya LCC low cost carrier daripada Turkish itu sendiri. Penerbangan 5 jam tidak akan diberikan makanan sebagai ciri khas, dan sebagai informasi, saya membeli tiket untuk penerbangan 5 jam ini adalah 1,7 juta satu kali terbang one way, tetapi karena ada bagasi, maka untuk yang dapat bagasi itu harganya jadi mahal. Jadi one way-nya jadi 3,1 juta untuk 20 kg bagasi. Ini yang menarik sekali dari penerbangan ini. Sedangkan kalau di sisi kanan kita lihat nih ada Aeroflot, semoga saya tidak salah spelling, itu A321 adalah maskapai Rusia yang menerbangi Almaty to Moskow, dan ini penerbangannya adalah daily. Penerbangan ini hampir sama dengan penerbangan internasional lainnya. Nah, sekarang saat lagi kita akan terbang dari Almaty. Sedikit tentang Almaty International Airport ini. Bandara ini sebenarnya tidak terlalu besar. Bandara ini kalau dibandingkan dengan Medan, Kuala Namu International Airport, bahkan Kuala Namu itu jauh lebih besar 2 kali lipat dibanding Almaty. Cuma saya melihat Almaty ini memiliki landasan pacu karena mungkin sudah lama ya. Jadi Almaty ini memiliki landasan pacu yang agak seperti diagonal. Nah, ini yang membuat agak sedikit berbeda. Tapi kalau secara konsep sebenarnya, bahkan di parking stand-nya ini, saya melihatnya pesawatnya itu bisa dikatakan hampir sama lah dengan Medan. Jadi kalau dibandingkan dengan Soekarno-Hatta, masih jauh lebih besar Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu saya pikir saingannya harusnya Changi Airport, Changi International Airport yang di Singapura. Cuma memang dari sisi dibilang hub atau orang stay sampai bisa nginap di bandara itu hampir bisa dikatakan tidak ada fasilitas itu di Soekarno-Hatta. Nah, ini kita lihat kalau mau terbang itu kondisinya begini, dan udaranya memang bersih, tapi karena memang tidak terang dan musimnya masih transisi, masih musim dingin menuju musim panas, maka bisa dikatakan penerbangan ini agak sedikit mendung. Tapi sepanjang perjalanan ini kita juga akan merasa kedinginan sekali. Ya, inilah ciri khas daripada maskapai ya, penerbangan di Almaty
saat ini. Cuma ada beberapa perbedaan antara di Indonesia dengan di Almaty atau di Kazakhstan ini. Ya, di Kazakhstan itu kan ada musim, jadi memang cenderung menyesuaikan bagaimana penerbangan itu slotnya. Jadi awalnya saya sebenarnya membooking tiket ini jam 6 pagi, bukan jam 7 pagi. Tapi karena penggabungan maskapai, jadi akhirnya saya digabungkan dengan jam 7 pagi ini, saya bersama saudara saya. Nah, selanjutnya kita pushback ke landasan pacu, dan di landasan pacu kita akan mendengarkan berbagai pengumuman biasa penerbangan flight seperti apa gitu, dan ini akan berlanjut sampai kita take off. Nah, saya melihat penerbangan kali ini tidak banyak delay, tapi memang langsung smooth. Dan kalau teman-teman lihat, ada beberapa maskapai, termasuk maskapai utama Kazakhstan yaitu Air Astana. Kalau saya melihat di sepanjang parking stand, Air Astana itu banyak mengoperasikan A321. Mungkin dari sisi kapasitas maupun perjalanan maskapai inilah yang terbaik untuk pelayanan di Kazakhstan. Kazakhstan sendiri itu bukan Almaty sendiri, bukanlah ibu kota Kazakhstan, karena di ibu kotanya sebenarnya di utara, dan negara ini sebenarnya di bawah itu, di selatan itu Muslim, di utara itu Kristen Ortodoks. Jadi cukup menarik untuk dikunjungi, tapi kalau bisa tidak sering, karena memang di sini sebanyak layanan taksinya tidak menarik. Nah, penerbangan ini selanjutnya kita menuju take off, dan take off dilakukan secara singkat. Kalau teman-teman lihat ini, terminalnya itu tidak lurus satu, tetapi ada kayak tambal sulam. Jadi kayaknya tahap satu dulu yang sebelah putih ini, kemudian tahap terakhir itu yang ada kaca gelas ini mungkin yang agak sedikit saya tidak tahu sejarahnya. Sedangkan Air Astana sendiri ada semua di kayak terminal lama ini, sedangkan terminal baru ini cenderung untuk maskapai kayak luar. Jadi apakah ini jadi internasional dan sana adalah domestik, sepertinya begitu. Jadi ketika kemarin tadi saya masuk, kalau yang kaca ini adalah stasiun internasional, yang sebelah putih ini adalah stasiun untuk domestic flight. Karena sebenarnya Kazakhstan itu adalah salah satu negara yang sangat luas daratan, tidak punya lautan atau port lautan. Jadi mereka mengandalkan hanya darat dan udara. Kazakhstan sendiri adalah negara yang berbatasan dengan berbagai negara. Rusia di utara, di sebelah kanan itu ada Mongolia dan China, di bawah ada Uzbekistan sama Kyrgyzstan, di sebelah kiri itu ada ke Turkinya sendiri, negara-negara Eropa. Jadi memang negara ini sangat luas, dan saya tidak melihat khas wajah orang Kazakhstan, tapi menurut warga lokal yang kami ajak mengobrol, sebenarnya wajah orang Kazakhstan itu lebih dari 70 jenis, karena memang dia mix up antara Cina, India, Rusia, Eropa, Turki, dan berbagai ras, sehingga dia memang kalau dikategorikan 70 wajah, wajar saja. Nah, kita persiapan take off, dan take off ini akan dilakukan secara singkat. Nah, makanya ini kita sedikit mutar, karena saya melihat runway-nya itu agak sedikit diagonal, jadi dia tidak horizontal paralel dengan terminal. Nah, di sebelah sana ada Boeing 767. Saya melihat jarang Indonesia mengoperasikan Boeing 767 atau A340, tapi kalau di sini saya melihat masih banyak banget maskapai yang menggunakan Boeing 767 dan A340, termasuk di Eropa Timur itu A340 itu masih efektif. Dan juga kalau nggak salah Lufthansa ya salah satu maskapai terbesar di dunia, itu masih mengoperasikan. Nah, silakan kita sekarang persiapan take off, silakan menikmati penerbangan ini.
Nah, setelah penerbangan hampir 1 jam, kita akan terbang di atas Kyrgyzstan. Sebenarnya bersalju dan subur. Dan selanjutnya kita masuk ke beberapa negara-negara Asia Tengah, dan kita akan melalui beberapa negara, sedikit ke arah Afghanistan tetapi tidak diarahkan ke sana, sedikit ke arah ke danau atau laut di utara, saya lupa lautnya apa, itu juga akan sedikit kalau nggak salah ini adalah Afghanistan, sungai yang ada di Afghanistan. Dan ini kita lihat penerbangan ini tidak begitu ini. Sekarang kita di Turkmenistan. Ini kita posisi seperti ini dan kelihatan sangat bersalju dan bergurun. Inilah kondisi lokasi, dan kalau dilihat di situ memang beberapa kondisi juga saya nggak begitu bisa melihat. Tapi ini kalau dilihat di sini, lihat ini kondisinya itu sangat kering dan gersang. Saya melihat bagaimana orang bisa survive di lokasi ini. Tapi ya inilah kondisinya yang mungkin saudara teman-teman kalau mau traveling sangat tidak begitu menarik ya untuk dijalani. Sekarang kita memasuki Georgia. Saya nggak tahu Georgia ini apakah kita bebas visa ya. Tapi ini juga salah satu tempat kata para travel vlogger yang untuk dijalankan untuk bisa jalan ke Georgia. Tapi untuk depan saya sepertinya tidak begitu tertarik untuk ada di melintasi tempat ini atau traveling khusus untuk Georgia, kecuali memang hanya untuk sehari 2 hari, maka tempat ini perlu ya bisa dinikmati lah apa yang bisa dinikmati di tempat ini. Oke, demikian teman-teman, kita akan sampai nanti di Turki, di Ankara. Selamat menikmati penerbangan ini. Against traumatic condition at this flight, and to choose please return to your seat and fasten your seatbelts and do not use off all lavatories. Değerli misafirlerimiz, bulunduğumuz yükseklikteki hava şartları nedeniyle lütfen yerlerinize dönüp kemerlerinizi... Masalarınızı kapatınız ve güneşliklerinizi açınız. Elektronik cihazları ve cep telefonlarınızı cebinizde veya çantanızda muhafaza ediniz. Tahliye gerektiren durumlarda çıkışlara engel oluşturacağı ve süreci uzatacağı için yanınızda
yanınıza hiçbir eşyanızı almayın. Teşekkür ederiz. Dear guests, in a short while we will be landed. Please check once again your seatbelt is securely fastened, tray tables are in their upright position, and open your window blinds. Mobile phones and electronic devices are kept in your pocket or hand luggage. If we do have to evacuate, you must leave all items behind to prevent blocking the exits. Thank you.